Pengertian indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator memiliki kedudukan yang strategis dalam mengembangkan capaian kompetensi. Perumusan indikator pencapaian diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi standar nasional. Ada 3 klasifikasi indikator. Yang pertama adalah indikator kunci, yang kedua indikator pendukung, dan yang ketiga adalah indikator pengayaan. Indikator kunci merupakan indikator yang memenuhi kriteria UKRK. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal KD. Dinyatakan secara tertulis dalam mengembangkan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa tercapai berdasarkan tuntutan KD mata pelajaran. Indikator pendukung merupakan membantu peserta didik memahami indikator kunci. Dikatakan juga indikator prasyarat, yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari siswa berkaitan dengan indikator kunci. Yang ketiga adalah indikator pengayaan. Mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal KD. Tidak selalu harus ada, dirumuskan oleh pendidik apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan yang baik dari standar minimal KD. Dalam indikator pengayaan ini nantinya merupakan IPK target yang harusnya ada dalam HOTS. Jadi nanti dalam menentukan targetnya adalah IPK ini. Langkah-langkah perumusan indikator. Pertama adalah menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD, menganalisis KKO. Kemudian yang kedua adalah menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK kompetensi pada KD. Dalam merumuskan indikator, ada beberapa ketentuan yang harus terpenuhi. Indikator yang dirumuskan dari KD menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, kemudian dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Tidak menggunakan kata kerja bermakna ganda, hanya mengandung satu tindakan. Kita harus memperhatikan karakteristik mapel, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Berikutnya, taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Dalam taksonomi Bloom, pengelompokan tujuan pendidikan haruslah mengacu pada 3 ranah. Yang pertama adalah kognitif atau pengetahuan, yang kedua adalah afektif atau nilai sikap, kemudian yang ketiga adalah psikomotor atau keterampilan. Dimensi ranah kognitif. Ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Ranah kognitif ini biasa kita kenal dengan istilah C6. Dalam hal ini, LOT atau Lower Order Thinking Skill merupakan ranah yang minimal dan HOTS itu merupakan ranah yang maksimal. Dalam ranah ini, dari C1, C2, dan C3 itu termasuk dalam LOT, di antaranya kemampuan mengingat, memahami, dan menerapkan. Kemudian, selanjutnya dari ranah HOTS atau Higher Order Thinking Skill dimulai dari
C4, C5, dan C6, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dimensi ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Dimensi ranah psikomotor. Ranah psikomotor adalah ranah yang menitik beratkan pada kemampuan fisik dan kerja otot, sementara motorik halus berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. Syarat motorik halus dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan rangsangan secara rutin. Adapun domain psikomotor biasanya disebut dengan istilah B1 sampai dengan B5. Menyusun tujuan pembelajaran. Yang pertama, menggunakan kata melalui titik-titik. Nanti sebutkan model, pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran apa yang digunakan. Kemudian, peserta didik mampu. Titik-titik di sana sebutkan KD pengetahuannya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan KD keterampilan. Dan diakhiri dengan menyebutkan sikap yang harus dimiliki peserta didik selama pembelajaran. Di dalam menentukan tujuan pembelajaran, harus disisipkan 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Contohnya, melalui model project-based learning, pendekatan saintifik, dan feedback, strategi, learning journal, metode diskusi, ceramah, sinkronus dan asinkronus, dan teknik Mentimeter, peserta didik mampu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut, dan menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya secara kritis, kreatif, dan kolaborasi dengan kerjasama dan tanggung jawab yang baik, penuh rasa cinta tanah air dan rasa syukur.